Selamat pagi, saya Christina Dopar dari semester 4A ingin mempresentasikan tugas komputer saya yang berjudul Sakramen Pembaptisan. Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Sakramen baptis adalah sakramen pertama dalam inisiasi Katolik. Inisiasi adalah penerimaan seseorang yang masuk ke dalam atau menjadi anggota kelompok tertentu. Pembaptisan membebaskan penerimanya dari dosa asal, serta semua dosa pribadi dan dari hukuman akibat dosa-dosa tersebut, dan menjadi orang yang dibaptis itu mengambil bagian dalam kehidupan Tritunggal Allah melalui rahmat yang menguduskan, atau rahmat pembenaran yang mempersatukan pribadi yang bersangkutan dengan Kristus dan gerejanya. Pembaptisan juga membuat penerimanya mengambil bagian dalam imamat Kristus yang merupakan landasan komunio atau persekutuan antara semua orang Kristen. Sakramen inisiasi dalam gereja Katolik. Yang pertama, sakramen baptis adalah sakramen pertama dalam inisiasi Katolik. Yang kedua, sakramen Ekaristi, sakramen yang berasal dari Yesus sendiri. Yang ketiga, sakramen Krisma adalah sakramen yang menandai kedewasaan iman seseorang. 3 tahap inisiasi Katolik. Yang pertama, masa prakatekumenat atau simpatisan menjadi katekumen adalah masa pemurnian motivasi calon dituntut pertobatan dan iman. Yang kedua, masa katekumen menjadi calon baptis. Masa perkembangan iman calon baptis dan merupakan masa pengajaran dan pembinaan iman. Yang ketiga, masa calon baptis menjadi baptisan baru adalah masa persiapan baptisan dan penerimaan menjadi anggota gereja Katolik. Sesudah dibaptis, para baptisan baru menerima atau mengalami masa pembinaan iman sebagai baptisan baru yang disebut mistagogi. Untuk dibaptis, seseorang harus percaya dan beriman kepada Kristus. Percaya kepada Kristus berarti hidup sesuai dengan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sakramen baptis, seseorang dilahirkan kembali dalam air dan roh. Lilin bernyalah yang diterima oleh baptisan baru dalam upacara sakramen baptis merupakan lambang baptisan baru yang sudah diterangi oleh Kristus dan harus senantiasa berusaha hidup dalam terang Kristus. Materi dan forma sakramen baptis. Materi sakramen baptis adalah air dan forma sakramen baptis adalah aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Buah atau rahmat sakramen baptis. Yang pertama, mendapat pengampunan dari segala dosa, baik dosa asal maupun dosa yang dibuatnya. Yang kedua, menjadi ciptaan baru dan dilantik menjadi anak Allah. Yang ketiga, memperoleh rahmat pengudusan yang membuatnya sanggup semakin percaya kepada Allah, berharap kepadanya dan mencintainya. Membuatnya hidup di bawah bimbingan dan dorongan Roh Kudus. Membuatnya sanggup bertumbuh dan dalam kebaikan. Yang keempat, digabungkan menjadi anggota gereja sebagai bagian dari tubuh mistik Kristus. Yang kelima, dimeteraikan secara kekal dalam sebuah materai rohani yang tak terhapuskan sebagai bagian dari Kristus. Macam-macam baptisan. Yang pertama, baptisan bayi adalah baptisan yang diterima saat masih bayi. Yang kedua, baptisan dewasa adalah baptisan yang diterima saat sudah dewasa. Yang ketiga, baptisan rindu adalah saat seseorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik, sudah menjalani masa katekumenat, namun sebelum dibaptis ia sudah meninggal, maka ia sudah menerima baptisan rindu. Yang keempat, baptisan darah adalah saat seseorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik, sudah menjalani masa katekumenat, namun sebelum dibaptis ia sudah meninggal karena membela imannya. Sekian dan terima kasih.